Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mardatilah, NPM 19 14 15 10 26 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah klimatologi, yaitu tentang hubungan pengaruh iklim terhadap hutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh faktor iklim dan kebakaran hutan atau lahan terhadap konsentrasi PM10 di Kota Pekanbaru selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2015. Itu merupakan jurnal ilmu lingkungan yang ditulis oleh Chandra A, Tamrin, dan Mubarak pada tahun 2017. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Udara merupakan komponen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, dan harus dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal. Pencemaran udara dewasa ini semakin menampakkan kondisi yang memprihatinkan. Sumber pencemaran udara dapat disebabkan oleh kebakaran hutan, gunung meletus, dan gas alam beracun. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat sejak tahun 1997. Kota Pekanbaru yang berada di wilayah Provinsi Riau merupakan salah satu kota yang terkena dampak tersebut. Kebakaran hutan tersebut disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH maupun oleh petani tradisional untuk membuka lahan baru dengan membakar hutan karena dianggap cara yang paling hemat dan cepat. Kondisi udara di Pekanbaru telah dipantau secara kontinu sejak tahun 1999. Salah satu parameter yang diamati adalah PM10. Konsentrasi PM10 di Pekanbaru dipengaruhi oleh terjadinya karhutla di Provinsi Riau. Yang kedua, yaitu tujuan dari penelitian yang ada di jurnal ini. Yang pertama, untuk menganalisis seberapa besar faktor iklim karhutla terhadap konsentrasi PM10 selama kurun waktu 2011 sampai 2015. Yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh fluktuasi konsentrasi PM10 terhadap kegiatan penerbangan dan kejadian ISPA di Kota Pekanbaru. Yang ketiga, menganalisis hubungan parameter iklim dan peristiwa karhutla terhadap PM10 di Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode survei data sekunder yang berada di Laboratorium Udara Kota Pekanbaru, BMKG Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan PT Angkasa Pura Pekanbaru, dan LAPAN. Populasi dalam penelitian ini adalah semua catatan PM10 dan faktor iklim yang tercatat di Stasiun Sukajadi tahun 2011 sampai 2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode total sampling, yaitu menggunakan semua populasi yang telah dijadikan rata-rata per bulan, sehingga terdapat 12 sampel selama 1 tahun untuk setiap variabel. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. Lalu, hasil yang diperoleh kemudian dibahas secara deskriptif. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama disajikan dengan grafik konsentrasi PM10 di Kota Pekanbaru tahun 2011 sampai 2015. Grafik yang disajikan yang pertama yaitu tahun 2011, yang kedua 2012, dan yang ketiga tahun 2013. Pada tahun 2011, fluktuasi konsentrasi PM10 cukup tinggi, namun masih berada di bawah 150. Pada tahun 2012, fluktuasi konsentrasi PM10 juga masih berada di bawah 100. Pada tahun 2013, sama seperti tahun 2011, yaitu fluktuasi konsentrasi PM10 cukup tinggi, namun masih berada di bawah 150. Selanjutnya disajikan grafik PM10 tahun 2014 dan tahun 2015. Fluktuasi rata-rata bulanan konsentrasi PM10 terjadi pada semester 1 tahun 2014 yang puncaknya terjadi di bulan Maret, dan pada semester 2 tahun 2015 yang puncaknya terjadi pada bulan September. Fluktuasi konsentrasi PM10 di Kota Pekanbaru kemungkinan juga dapat dibawa oleh angin yang bertiup dari lokasi kebakaran hutan.
Selanjutnya, yaitu analisis regresi berganda. Di sini disajikan tabel hasil analisis regresi linear ganda, 6 variabel bebas dan masing-masing variabel. Di sini yang disajikan yaitu kecepatan angin, kedua suhu udara, ketiga kelembaban udara, keempat intensitas cahaya, yang kelima curah hujan, dan yang keenam hotspot. Dengan menggunakan 6 variabel sebagai variabel yang diduga mempengaruhi PM10 di udara, diperoleh nilai determinasi R2 sebesar 0,385 yang berarti sebesar 38,5% konsentrasi PM10 dipengaruhi oleh faktor iklim dan hotspot yang ada dalam model. Dari 6 variabel bebas yang diduga mempengaruhi konsentrasi PM10 tersebut, terdapat 3 variabel yang signifikan pengaruhnya yaitu hotspot, kecepatan angin, dan curah hujan. 3 variabel yang diduga mempengaruhi konsentrasi PM10 di udara yang pengaruhnya signifikan adalah hotspot, curah hujan, dan kecepatan angin. Dengan memasukkan 3 variabel yang diduga sangat mempengaruhi PM10 di udara, diperoleh peningkatan nilai determinasi dari R2 yaitu 0,385% menjadi 0,779 yang berarti bahwa 79,9% konsentrasi PM10 di udara dipengaruhi oleh 3 variabel tersebut. Hubungan faktor iklim dan hotspot dengan PM10. Hanya 3 faktor iklim yang punya hubungan signifikan dengan konsentrasi PM10. Yang pertama, hubungan kecepatan angin dengan PM10. Setiap kenaikan atau penurunan nilai kecepatan angin akan berbanding lurus dengan fluktuasi konsentrasi PM10. Kedua, hubungan hotspot dengan PM10. Setiap kenaikan atau penurunan nilai hotspot akan berbanding lurus dengan fluktuasi konsentrasi PM10. Yang ketiga yaitu hubungan curah hujan dengan PM10. Setiap kenaikan atau penurunan nilai curah hujan akan berbanding terbalik dengan fluktuasi konsentrasi PM10. Selanjutnya itu pengaruh PM10 terhadap kejadian penyakit ISPA dan penerbangan. Di sini disajikan tabel hasil analisis dampak PM10 terhadap kejadian ISPA dan tabel 4 hasil analisis pengaruh dampak PM10 terhadap penerbangan. Nilai R2 adalah 0,076 yang artinya sebanyak 7,6 variabel PM10 memberikan sumbangan terhadap ISPA, sedangkan sisanya 93,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Yang kedua yaitu pengaruh dampak PM10 terhadap penerbangan. Nilai R2 adalah 0,2107 yang artinya sebanyak 21,7% variabel PM10 memberikan sumbangan terhadap penerbangan, sedangkan sisanya 78,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Setelah melakukan penelitian tersebut, ambillah kesimpulan dari penelitian tersebut. Dari penelitian mengenai pengaruh faktor iklim dan kebakaran hutan atau lahan terhadap konsentrasi PM10 di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis statistik, faktor yang mempengaruhi konsentrasi PM10 di Kota Pekanbaru adalah hotspot, curah hujan, dan kecepatan angin. Sedangkan faktor lainnya tidak berpengaruh secara signifikan. Arah angin juga berpengaruh untuk menentukan arah datang dan perginya zat pencampur yang dibawa oleh angin, namun tidak bisa ditampilkan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua yaitu faktor iklim dan kebakaran hutan atau lahan mempengaruhi konsentrasi PM10 di Kota Pekanbaru sebesar 79,9%, sedangkan sisanya 20,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Yang ketiga, berdasarkan analisis statistik dipengaruhi konsentrasi PM10 terhadap kegiatan penerbangan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,217. Ini artinya konsentrasi PM10 memberi pengaruh ke kegiatan penerbangan sebesar 21,7%. Begitu juga konsentrasi PM10 berpengaruh terhadap penyakit ISPA dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,076, artinya konsentrasi PM10 berpengaruh terhadap penyakit ISPA sebesar 7,6%. Berikut adalah potret kebakaran hutan di Provinsi Riau.
Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.